Seandainya Al-Quran diturunkan dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sungguh mereka akan mendapati banyak kontradiktif dalam Al-Quran. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan Al-Quran. Al-Quran tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka membaca Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur? Suruh tadabbur artinya silakan cari kesalahan Al-Quran, kalian enggak bakalan dapat. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran diturunkan dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sungguh mereka akan mendapati banyak kontradiktif dalam Al-Quran. Enggak ada kontradiktif. Tidak ada kontradiktif. Semua seragam, semua serasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan di antara yang paling bagus tafsir tentang hal ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya perhatian ketika menafsirkan ayat, dia bawa ayat yang semisalnya. Ibnu Katsir punya perhatian spesial dalam hal ini. Di antara buku tafsir yang luar biasa terkait hal ini, Ibnu Katsir. Kalau dia bawa satu ayat, dia bawa ayat yang semisalnya. Jadi ayat menafsirkan ayat. Dan di antara yang setelah Ibnu Katsir adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adh-Dha'ul Bayan. Beliau juga punya perhatian hal ini. Setiap menyampaikan tafsir satu ayat, beliau bawa ayat yang lain. Setelah ayat baru kemudian hadis. Ibnu Katsir ayat dulu yang semisal baru hadis. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran serasi. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran tersebut. Sementara kalau kita baca buku-buku yang lain yang mengalami penyimpangan, banyak kontradiktif ya. Taurat, Injil banyak kontradiktif. Yang menunjukkan ada penyimpangan dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keberapa sekarang? Hah? Baru 4. Masya Allah. Yang keempat, bahwasanya Al-Quran tidak ada informasi yang salah dalam Al-Quran. Tidak ada informasi yang salah. Bahkan terkait dengan sains, enggak ada yang salah. Karena yang mengajari manusia ilmu sains adalah Allah sendiri. Ketika Allah kasih informasi pasti benar. Allah berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Sungguhnya Al-Quran kitab aziz. Aziz itu apa? Tidak bisa diganggu. Allah mensifati dirinya Al-Aziz. Al-Aziz itu tidak ada yang bisa ganggu, keputusannya pasti berjalan. Di antaranya enggak ada yang bisa ganggu dia, namanya Al-Aziz karena dia Maha Perkasa. Al-Quran pun demikian. Al-Quran disifati dengan wa innahu lakitabun aziz. Dia kokoh, perkasa, enggak ada yang bisa ganggu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang bisa dimasukkan dalam Al-Quran baik dari depan maupun belakang. Enggak ada kebatilan dalam Al-Quran, enggak ada yang bisa diselipi kebatilan sama sekali enggak ada. Enggak ada. Oleh karena semua informasi sekarang boleh terbuka, namanya al-i'jaz al-ilmi. Ada suatu sekarang namanya disebut disiplin ilmu tersendiri, namanya al-i'jazu al-ilmi. Yaitu mukjizat Al-Quran terkait dengan sains. Dibahas dan ini juga di antara luar biasa. Di antaranya terkait dengan penghabaran masa depan. Al-Quran menghabarkan tentang banyak masa depan ternyata terjadi. Seperti firman Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabatihim sayughlabun fi bid'i sinin wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Kata Allah, Romawi terkalahkan. Namun dalam beberapa tahun dia akan mengalahkan Persia. Ternyata benar. Kata Allah, fi bid'i sinin. Ketika itu Persia dan negara adidaya cuma 2, Persia sama apa? Romawi. Ketika itu Romawi dikalahkan dengan kekalahan yang luar biasa. Yang orang lihat enggak mungkin bisa bangkit lagi kecuali mungkin puluhan tahun. Tapi Al-Quran kabarkan ketika itu, ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan oleh Persia. Ya. Namun setelah itu Allah mengatakan, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah akan mengalahkan. Kemudian Al-Quran mengatakan fi bid'i sinin, sebentar lagi. Dan beberapa tahun ternyata benar. Ini informasi tentang masa depan ternyata terjadi. Demikian juga misalnya ketika turun Rasulullah masih di Mekah, turun surat Al-Qamar. Di antara isi surat Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguhnya kumpulan tersebut akan kalah dan mereka akan lari terbirit-birit. Ini turun ketika kaum muslimin sedang disiksa, sedang disiksa di Mekah, tidak bisa berbuat apa-apa. Turun ayat itu bahwasanya Quraisy akan kalah. Lo bingung. Lagi disiksa terus turun ayat Quraisy akan apa? Kalah. Turunnya di Mekah. Kalau tidak salah Umar baru sadar, ternyata ketika perang Badar Rasulullah baca ayat tersebut. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Oh, ternyata sekarang baru terjadi. Mereka kalah dan mereka lari terbirit-birit. Jadi Al-Quran memberi informasi tentang masa depan dan itu benar.
menunjukkan ternyata kenyataan demikian. Belum lagi al-i'jazul ilmi terkait dengan masalah sains, tentang masalah janin, tentang matahari, tentang rembulan, tentang misalnya air hujan dan macam-macam yang Dr. Zakir Naik punya perhatian tentang masalah ini. Tapi sudah ada tulisan-tulisan khusus, ini disiplin ilmu tersendiri, al-i'jazul ilmi, yaitu mukjizat Al-Quran terkait dengan informasi-informasi tentang sains. Dan semuanya tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah. Seperti kalau kita bicara tentang perjanjian lama saja, disebutkan tentang misalnya umur bumi, mereka hitung dari sejak Nabi Adam, kemudian penciptaan alam semesta, kemudian Nabi Adam, hitungannya umur bumi tinggal sekian tahun. Tidak sesuai dengan sains misalnya. Tidak sesuai dengan apa? Sains. Intinya, ini di antara mukjizat Al-Quran, ternyata tidak ada informasi yang keliru. Semua informasinya benar. Dan semakin berjalan tahun, semakin terbukti informasi-informasi tersebut, baru diungkap belakangan.